Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berita tentang pengunduran diri 20 pejabat dinas kesehatan di lingkungan Provinsi Banten ini tidak mencerminkan prinsip pelayanan publik, yaitu efektivitas dan efisiensi. Karena dengan berkurangnya pegawai pada dinas kesehatan yang berada di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini mengakibatkan lebih lama penanganan pasien COVID-19 dan lebih banyak pasien yang terpapar COVID-19. Terhambat juga jalannya pemerintahan dalam penanganan pandemi COVID-19. Adalah pelayan masyarakat. Pelayanan publik adalah hak warga negara. Sebagai ASN, kita harus membudayakan pelayanan. Kita harus memiliki kode etik untuk hal apa saja yang secara etis boleh atau tidak boleh dilakukan. ASN harus menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Kasus pengunduran diri massal bertentangan dengan prinsip ASN sebagai pelayan publik. Seorang ASN harus memiliki etika profesionalisme. Sebagai seorang pelayan publik, seharusnya menggunakan etika profesionalismenya, bukan emosional atau ikatan primordial. Para pejabat ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengundurkan diri dari jabatannya pastinya akan mempengaruhi pelayanan publik di bidang kesehatan, terutama pelayanan barang dan jasa kebutuhan pasien COVID-19. Fenomena birokrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu mencerminkan belum diterapkannya penerapan Whole of Government antar lembaga terkait. Kasus yang menimpa Dinas Kesehatan Provinsi Banten hanyalah puncak gunung es yang tampak ke permukaan. Padahal, jika kita mau jujur, sebenarnya birokrasi di provinsi kita ini memang masih cukup rumit dan belum terintegrasi dengan baik. Contohnya, kita masih perlu mensubmit beberapa dokumen yang sama untuk keperluan yang berbeda. Padahal, jika bisa hanya satu kali mengupload dokumen yang sama untuk keperluan yang berbeda di beberapa lembaga yang berbeda, mengapa tidak? Entah motivasi apa yang melatar belakangi ke-20 oknum Dinkes tersebut, tapi yang jelas di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk lembaga-lembaga pemerintah melalui lembaga pelayanan secara elektronik atau LPSE, sehingga aturan main, proses, dan akuntabilitasnya akan ada keseragaman. Pengadaan alat kesehatan semacam masker yang dikasuskan ini seharusnya menjadi titik balik bagi provinsi tercinta kita untuk berani merubah paradigma birokrasi yang lawas yang sudah usang. Apa itu? Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Ego sektoral antar lembaga harus dipapas habis. Pelayanan terpadu satu pintu untuk segala keperluan mesti segera diterapkan. Untuk membangun sistem terpadu semacam ini, pada awalnya memang memerlukan edukasi untuk menerapkannya. Tapi kami yakin para ASN Banten cerdas-cerdas. Yang agak berat adalah merubah paradigma yang sudah melekat erat. Pada akhirnya, jika pendekatan whole of government ini diterapkan, efisiensi kerja dan anggaran akan tercapai. Praktik tindak pidana korupsi pun dapat ditekan, serta transparansi publik pun tercapai melalui mudahnya akses informasi berbasis IT. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengundurkan diri dinilai tidak mencerminkan pegawai ASN yang profesional. 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengundurkan diri secara beramai-ramai di tengah pemerintah Provinsi Banten
sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 dan terjadi di tengah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan masker. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pengunduran diri di masa pandemi COVID-19 ini menurut kami tidak mencerminkan kedudukan fungsi dan peran ASN. Seharusnya Dinas Kesehatan menjadi garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19. Sebagai profesi ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan juga bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam hal pengunduran diri tersebut, pegawai ASN tidak dilarang kode etik pegawai karena mundur dari jabatan itu merupakan salah satu hak setiap ASN. Namun, sangat disayangkan mengapa mereka melakukan pengunduran diri secara massal. Pengunduran diri yang dilakukan ke 20 orang ASN tersebut sama saja dengan melarikan diri dari tugas.